Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bapak Holis. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahannya. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Baik, setelah mempelajari materi ini, nantinya anak-anak akan mengetahui bagaimana cara merubah wujud benda dan akan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, padat, yang kedua, cair, yang ketiga, gas. Nah, masing-masing kelompok tersebut memiliki sifat-sifat untuk membedakan kelompok ini dengan kelompok yang lain. Mari kita pelajari sifat-sifat wujud benda. Sifat benda padat. Yang pertama, terasa keras dan padat ketika kita pegang. Yang kedua, bentuk dan ukurannya tetap walaupun kita pindahkan. Nah, contoh benda padat yang ada di sekitar kita seperti meja, batu, baju, buku, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya tidak tetap, selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kedua, permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar. Yang ketiga, benda cair itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Keempat, benda cair menekan segala arah. Yang terakhir, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Itu tadi sifat-sifat benda cair. Nah, sekarang contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Apa? Ayo. Betul. Air putih. Apalagi? Susu. Apalagi? Teh. Dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat benda gas. Nah, yang terakhir sifat benda gas. Yang pertama, ukuran benda gas itu dapat berubah-ubah sesuai dengan ukuran penampungnya. Kemudian yang kedua, benda gas itu menempati ruang. Yang ketiga, benda gas itu menekan ke segala arah. Nah, itu tadi sifat benda gas. Sekarang contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Ayo. Betul. Seperti udara yang ada di dalam balon. Lagi. Ya, gas yang ada di dalam tabung LPG. Atau bisa juga udara yang ada di dalam ban mobil misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam wujud benda dan juga sifatnya. Sekarang anak pasti sudah bisa menentukan mana yang benda padat, mana yang benda cair, dan mana yang benda gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ayo kita simak. Nah, anak-anak, proses perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh panas atau kalor. Benda akan berubah wujudnya apabila kita beri perlakuan. 1. Benda tersebut kita berikan panas atau kita panaskan. Yang kedua, benda tersebut kita lepaskan panasnya atau kita dinginkan. Nah, ada 6 macam perubahan benda yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan terakhir, mengkristal. Mari kita bahas satu persatu perubahan wujud benda berikut. Nah, anak-anak, perubahan wujud yang pertama itu adalah mencair. Perhatikan gambarnya di samping Bapak. Nah, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Dan lihat panahnya berwarna merah. Artinya proses mencair ini memerlukan panas di sana. Nah, contoh proses mencair yang ada di sekitar kita seperti
lilin yang kita nyalakan. Lilin asalnya benda padat, kita panaskan maka akan mencair. Nah, kemudian lagi contohnya es batu. Es batu kan benda padat, kita biarkan di ruangan terbuka, kena panas dia juga akan mencair, meleleh. Atau bisa juga mentega. Nah, mentega itu kalau kita panaskan di wajan juga akan mencair. Nah, itu tadi contoh-contoh proses mencair yang ada di sekitar kita. Paham ya? Nah, perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Lihat gambarnya ya, panahnya ya. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, lihat panahnya berwarna biru, artinya proses membeku ini memerlukan dingin atau penurunan suhu. Seperti itu. Contoh proses membeku yang ada di sekitar kita adalah air putih yang kita taruh di dalam freezer kulkas, dia akan mengeras menjadi es. Nah, jadi dari air yang benda cair menjadi es yang menjadi benda padat. Nah, contoh lainnya bisa seperti tetesan lilin. Lilin itu kan kalau kita nyalakan kan dia jadi benda cair, menetes. Tetesan itu kalau kita dinginkan maka dia akan mengeras menjadi benda padat. Kebalikannya daripada mencair tadi. Atau juga contohnya minyak goreng. Minyak goreng itu kalau kita dinginkan, kita buat ke kulkas, dia akan mengeras menjadi padat. Nah, itu contoh proses membeku yang ada di sekitar kita. Nah, perubahan wujud yang selanjutnya adalah menguap. Perhatikan gambarnya ya. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Lihat panahnya juga berwarna merah. Artinya dalam proses menguap ini memerlukan panas. Nah, contoh proses menguap dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa temukan ketika kita sedang merebus air. Air tersebut kan kita panaskan di kompor. Lama-kelamaan air yang tadinya penuh maka akan menghilang menjadi gas. Airnya kosong habis, semuanya menjadi gas. Nah, itu salah satu contohnya. Atau contoh lainnya seperti ibu kalian menjemur pakaian yang basah. Nah, pakaian yang basah tadi kena panas matahari maka akan menjadi kering. Jadi air yang ada di pakaian tadi akan hilang atau menjadi gas. Kemudian bisa juga contohnya seperti ini. Kalian menyemprotkan parfum, basah kan? Nah, lama-kelamaan basah tersebut akan hilang menjadi gas. Nah, itu juga termasuk proses penguapan yang ada di sekitar kita. Paham ya? Selanjutnya, proses perubahan wujud benda mengembun. Yaitu mengembun, kita lihat gambarnya ya. Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, dalam proses ini juga lihat panahnya berwarna biru, itu artinya proses ini melepaskan kalor atau kita turunkan suhunya atau kita dinginkan. Nah, seperti itu. Contoh perubahan wujud benda mengembun yang ada di sekitar kita itu seperti ketika gelas kita masukkan es batu yang dingin, maka lama-kelamaan di pinggir-pinggir gelas itu ada muncul butiran-butiran air. Nah, bentang-bentang air itu adalah proses mengembun karena dikasihkan dingin tadi kan. Nah, kemudian contohnya lagi ketika pagi hari kita melihat ada tetesan air di atas daun rumput, padahal tadi malam tidak hujan. Nah, itu juga contoh mengembun karena gas kena udara dingin menjadi air. Atau juga ketika kita mengendarai mobil, hujan di luar, dingin cuacanya, maka akan terjadi tetesan menempel di kaca mobil. Nah, itu juga proses mengembun yang ada di sekitar kita. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Perhatikan panahnya berwarna merah. Artinya proses menyublim ini memerlukan panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menaruh kapur barus di dalam lemari atau di tempat terbuka deh.
lama-kelamaan kapur bara tersebut akan habis menjadi gas. Paham ya? Nah, proses perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Perhatikan, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Panahnya berwarna biru, artinya proses ini melepaskan panas atau menurunkan suhunya atau perlu didinginkan seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian buka freezer, nah di sana ada bunga-bunga es. Nah itu contoh mengkristal. Jadi dari udara yang ada dalam freezer tersebut karena terlalu dingin, akhirnya udara tersebut menjadi es atau benda padat. Paham ya mengkristal? Nah tadi kita sudah belajar beberapa macam wujud benda, kemudian sifat-sifat benda, kemudian juga ada beberapa macam proses perubahan wujud benda. Sekarang tugas anak-anak, silahkan kerjakan soal berikut. Nah, sudah selesai mengerjakan soal latihannya anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, kirimkan jawabannya ke Bapak ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Nah, kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa.